부장님이 그때 그 남자예요? 대박 사건. 엄마랑 아빠가 당사자인 내가 아무 말도 안 했잖아요. 축하해. 버린 쓰레기. 알뜰살뜰. Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul Marry My Husband episode 11. Tanpa berlama lagi, mari kita review. Jiwon dan Ji Hyuk akhirnya bisa melepaskan perasaannya masing-masing. Namun, Ji Hyuk tiba-tiba saja berkata, jika ia bukanlah orang yang tepat untuk Jiwon, karena ia ingin Jiwon bahagia, lalu mengusir Jiwon dari rumahnya. Ji Hyuk berkata demikian karena ia tahu akhir dirinya yang nantinya akan tiada. Huyeon dan Jiwon meminta Yang Juran untuk bersikap tegas dan menegur sikap si mantan manajer, yaitu Kim Gyo-wook. Karena sebelumnya, ia dengan berani terus berkomentar atas segala hal yang dilakukan Yang Juran, padahal kini ia sudah bukan lagi manajer. Seharian cemas karena Ji Hyuk tak terlihat. Ternyata Ji Hyuk mengambil cuti sakit untuk pertama kalinya. Jiwon pun merasa khawatir. Jiwon lalu memberikan sedikit nasihat pada Yang Juran karena merasa situasi Yang Juran sama dengannya ketika menikah dengan Min Hwan. Karena Jiwon melihat Yang Juran berdebat tentang anak dengan suaminya di telepon. Jiwon terkejut melihat Ji Hyuk lemah tak berdaya di rumahnya, dan dalam keadaan lemah itu, Ji Hyuk berkata, jawaban dari beberapa perkataan Jiwon dahulu ketika ia mabuk di kala masa kuliah dulu, dan akhirnya Jiwon pun tersadar jika Ji Hyuk adalah pria itu. Jiwon begitu senang sekali, dan sebelumnya Jiwon memberanikan diri membawakan bubur buatannya pada Ji Hyuk. Namun Jiwon malah mendengar suara kucing Ji Hyuk bergaduh. Jadilah Jiwon menekan password di rumah Ji Hyuk, yang kebetulan Ji Hyuk memang sudah memberitahukan padanya. Meskipun dengan perasaan ragu, hingga akhirnya Jiwon menemukan Ji Hyuk yang lemah itu. Semalaman Jiwon mengurus demamnya Ji Hyuk, sedangkan di tempat lain, Baek Eun-ho dibuat menangis oleh Huyeon karena ia mendatangi resto Eun-ho dan dengan semangatnya memberikan tiket pertunjukan untuk menjodohkan Jiwon dengan Baek Eun-ho. Karena semalam sudah mengutarakan perasaannya dan membeberkan kisah masa lalu mereka, kini Ji Hyuk sudah tak bisa mengelak lagi akan perasaannya. Sebetulnya ia hanya mengira kejadian semalam adalah sebuah mimpi. Namun Jiwon terus mendesak Ji Hyuk hingga akhirnya Ji Hyuk pun pasrah dan tak ingin menyembunyikan perasaannya lagi pada Jiwon. Keduanya datang bekerja dengan riang gembira dan sungguh kejadian yang langka. Ji Hyuk tersenyum-senyum sendiri di ruangan kerjanya karena Jiwon mengirimkan pesan. Min Hwan mengamuk di gudang karena sebelumnya ia bertemu dengan Jiwon dan Jiwon malah membuatnya kesal. Di tempat lain, Sumin dibuat mencelos melihat kelakuan si Min Hwan karena sebelumnya Min Hwan mengenalkan Sumin sebagai calon istri kepada ibunya. Meskipun ibu bersikap sedikit ketus, tapi dasar si Sumin, ia dengan mudah mengambil hati ibunya Min Hwan. Dan baru saja perkenalan, sudah terjadi banyak kebohongan di dalamnya. Min Hwan berbohong jika Sumin lulusan universitas yang sama dengan Jiwon. Dan Sumin juga telah berbohong jika Min Hwan telah bertemu dengan ibunya, padahal sebenarnya mereka belum pernah bertemu. Orang tua Yang Juran akhirnya turun tangan, meminta suami Yang Juran yang pengangguran itu untuk bekerja di resto milik keluarga mereka. Yang Juran pun mengabari hal ini pada Jiwon. Ji Hyuk merasa bangga pada Jiwon, karena sebetulnya Yang Juran adalah orang yang pasrahan, tapi Jiwon bisa membantunya untuk melangkah lebih baik. Pasangan kesayangan kita kini memutuskan untuk berkencan ke Busan, mendatangi sebuah pantai dan datang ke tempat makanan favorit Jiwon di sana. Begitu mendebarkan. Sekembalinya ke kantor, Jiwon memberikan aba-aba untuk menghabisi si Kim Yong-guk dan memberikan pelajaran padanya. Akhirnya dengan berani Yang Juran mengembalikan kata-kata Kim Yong-guk, dan nyali Kim Yong-guk pun kini ciut. Karena sebelumnya ia telah berani dengan tidak tahu malunya menduduki kursi manajer milik Yang Juran.
Min-hwan mencoba menarik perhatian. Ia begitu heboh di depan tim. Dan Pak Lee ternyata telah memergoki suami Yang Juran sedang berselingkuh dengan pegawai restonya sendiri. Sebelumnya, untuk merayakan promosi Yang Juran sebagai manajer, tim mengadakan pesta di restoran keluarga Yang Juran. Haeyeon pun keheranan karena Pak Lee tidak biasanya bersikap seperti itu dengan datang ke sebuah acara makan malam tim. Selanjutnya, Min-hwan dan Sumin segera menyiapkan pernikahan mereka, memilih gaun pengantin, memilih tempat bulan madu, dan memilih hunian rumah pengantin. Dan semuanya itu selalu direcoki oleh ibu Min-hwan. Ialah yang harus memilih sendiri. Sumin pun sedikit kesal dibuatnya. Dan akhirnya undangan pun dibagikan, membuat seisi kantor menjadi heboh. Namun anehnya undangan diberikan di semua surel karyawan. Dan itu ternyata adalah perbuatan Pak Lee. Padahal Min-hwan berniat menyembunyikan pernikahannya. Min-hwan pun marah-marah pada Pak Lee. Sedangkan Kim Gyo-wook tersambar petir lagi melihat undangan pernikahan itu. Padahal sebelumnya Min-hwan mengatakan pada dirinya jika ia tak berpacaran dengan Sumin. Sesampainya di rumah, si Min-hwan ngamuk-ngamuk pada Sumin. Undangan itu tersebar pasti karena Sumin. Ibu kini berada di pihak Sumin. Ia memukul Min-hwan karena sudah kasar pada Sumin yang sedang mengandung cucunya. Dan ternyata tersebarnya undangan pernikahan itu adalah kelakuan Ji-hyuk. Karena setelah mendapatkan surat undangan Sumin dari Ji-won, ia mengirimkan surel itu kepada Pak Lee. Jadilah Pak Lee yang membagikan ke seluruh karyawan. Pak Lee menghadap kakek. Ia berkata jika Ji-hyuk kini terlihat hidup untuk pertama kalinya. Dan ia pun tersenyum. Dan Ji-hyuk pun tersenyum. Ternyata Pak Lee telah membututi kencan Ji-won Ji-hyuk di pantai. Ia memberikan foto-foto bukti pada kakek. Ji-won Ji-hyuk sedang lovey-dovey, tak ingin berjauhan. Bahkan sempat-sempatnya mencuri kesempatan untuk sekedar bergandengan tangan. Ji-won juga mengajak Ji-hyuk nyekar ke makam ayahnya. Dan hari pernikahan pun tiba. Sumin menyewa seorang wanita untuk berperan sebagai ibunya. Dan ia juga menyewa orang-orang untuk berpura-pura menjadi kerabatnya. Sungguh akal yang licik. Dan ia terlihat juga tak nyaman dengan hiasan bahkan gaun pengantinnya. Namun buru-buru menepis karena kini ia sudah merasa menang. Ia akan mendapatkan keluarga. Di rumah, Ji-hyuk memberikan kalung yang begitu indah pada Ji-won. Lalu keduanya pun mendatangi pesta pernikahan. Datang dengan begitu anggun dan berkelas. Bahkan Ji-won memakai pakaian serba putih. Membuat Min-hwan begitu sangat terpesona. Di saat yang bersamaan, Ji-won memberikan amplop yang ternyata berisi tuntutan peminjaman uang pada Min-hwan. Kini Ji-won berhadapan dengan Sumin. Pakaian keduanya sama persis ketika Ji-won menikah. Ia pun sedikit mencelos. Ji-won lalu mengkonfrontasi Sumin. Ia mengucapkan selamat karena telah memungut sampah yang telah dirinya buang. Ji-won juga memberikan tas pemberian Min-hwan dengan kasar. Dan bahkan menolak untuk berfoto bersama. Dan di tempat lain, Yang Juran baru mendapat kabar jika dirinya terkena kanker perut. Pak Lee yang kebetulan ada di sana pun ikut terkejut mendengar hal itu. Dan Sumin mulai memasuki aula pernikahan. Namun Min-hwan tampak tertekan, bukannya bahagia. Dan tiba-tiba saja teman-teman SMA Sumin, si geng kebuli datang. Mereka datang membalaskan dendam Ji-won, membuat gaduh dan mengacaukan pernikahan itu. Ternyata mereka diberitahu oleh Baek Eun-ho. Mereka ingin meminta maaf dengan membalas perbuatan Sumin pada Ji-won. Sungguh pernikahan yang membagongkan. Dan sekembalinya ke rumah mereka, Ji-won Ji-hyuk ternyata sudah ditunggu oleh seorang wanita. Yang ternyata itu adalah Yura, mantan tunangan Yoo Ji-hyuk. Dan episode 11 pun berakhir di situ.